Dua aja pertanyaannya. diubah menjadi pembangun insan cendekia. Alasannya karena sekarang guru oleh negara menjadi penghargaan dan dianggap sebagai profesi, tidak lagi seperti zaman dulu, tapi sekarang sudah menjadi profesi dan pemerintah memberi penghargaan melalui tunjangan sertifikasi guru, sehingga tanpa tanda jasanya diganti menjadi pembangun insan cendekia. Itu alasannya. Lalu yang kedua, mutiara apa yang terdapat dalam lagu? Kami menemukan ada 5 poin. Pertama, guru itu menjadi pelita dalam kegelapan. Lalu yang kedua, guru menjadi embun penyejuk dalam kehausan. Lalu yang ketiga, guru itu pengabdian. Lalu yang keempat, guru menjadi patriot pahlawan bangsa. Lalu yang kelima, guru sebagai pembangun insan cendekia. Itu juga. Terima kasih. Tepuk salam. Merdeka. Terima kasih atas kesempatan pada saya. Saya mencoba mengupas berdasarkan hasil rakitan diskusi dari kawan-kawan yang punya potensial, ya. Pertanyaan nomor 1, perubahan lagu. Perubahan lagu disebabkan oleh pertama perubahan situasi dan kondisi. Dengan kata lain, setting zamannya, ya. Jadi pada saat lagu itu dibuat, barangkali perubahan situasi, kondisi juga mewarnai perubahan lagu sendiri. Apalagi zaman saat ini zaman reformasi, ya, dan arus globalisasi sangat keras menerpa dunia pendidikan. Lalu yang kedua, cara pandang kita terhadap lagu itu, karena lagu itu saya terakhirnya tanpa tanda jasa, ya, seperti yang dikupas oleh kelompok
Pak Kornel tadi ya, bahwa dulu kondisi real kehidupan guru memang sangat memprihatinkan, tapi sekarang perhatian pemerintah sangat besar, terutama dengan adanya pengakuan melalui konstitusi ya, undang-undang guru dan dosen ya, yang memberi ruang kepada guru yang dalam hal ini sertifikasi guru, dan ada lagi juga pemilihan prestasi guru yang berprestasi, dosen berprestasi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa sih mutiara yang terkandung dalam identitas guru sendiri? Yang pertama adalah pengabdian. Jadi menurut kami, sesuatu profesi kalau tidak dilandasi oleh faktor utamanya adalah pengabdian, itu barangkali sia-sia dalam arti melahirkan sesuatu karya yang buruk. Itu saudara-saudara ya. Karena ada pengabdian, itu ada panggilan. Jadi karena ada panggilan, maka itu ada pengabdian. Karena ada pengabdian, tentu ada niat yang kuat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Lalu yang terakhir, harus ada idealisme dari kita. Ya, mohon maaf, jangan sampai yang dulu dia kuliah bukan guru, tapi tiba-tiba jadi guru. Nah, ini tidak ada idealismenya. Itu menurut kelompok kami. Sekian, terima kasih. 3 kali tepuk. 1 kali, 2 kali. Terima kasih. Satu lagi berangkat, Bapak. Oh, 2. Mau juga? Oh, ya, Bapak dulu. Hah? Biar yang cantik. Oh ya, silakan. Bapak, setelah ini Pak Hadi. Terima kasih Romo. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Masih semangat? Masih semangat? Baiklah, dari kelompok kami diskusi kecil tentang perubahan lagu himne guru yang berjudul tadi kepada guru. Itu menurut kami terkesan mengurangi pentingnya profesi guru. Itu dari perubahan tanpa tanda jasa menjadi pembangun insan cendekia. Menurut kami perubahan itu sangat penting karena apa? Di sini diubah menjadi guru menjadi terangkat. Jadi sehingga dia lebih mulia dibanding guru tanpa tanda jasa. Diubah menjadi pembangun insan cendekia. Jadi terkesan lebih mulia. Itu aja untuk komentar perubahan lagunya. Untuk mutiara yang terkandung dalam lagu himne guru yang pertama, kami mengutip ada guru sebagai pelita. Pelita di sini dicontohkan sebagai penerang. Penerang itu banyak penerang seperti lampu, lilin, kandil dan sebagainya. Jadi guru itu adalah penerang untuk semua siswa-siswi yang ada di sekolah. Yang kedua, sebagai penyejuk. Kenapa disebut penyejuk? Karena jawaban atas segala pertanyaan siswa. Walaupun pada saat sekarang guru itu bukan sebagai jawaban dari semua pertanyaan siswa. Sudah banyak media-media yang menjawab pertanyaan-pertanyaan siswa. Yang ketiga, sebagai pengabdian. Kenapa disebut sebagai pengabdian? Karena waktu guru bersama murid-murid di sekolah lebih banyak dibanding waktu kedua orang tua bersama anak. Bisa dihitung dari jumlah jam bertemu antara guru dengan siswa dibanding orang tua dengan murid-murid. Yang keempat itu sebagai patriot. Patriot itu adalah pahlawan. Pahlawan di sini kenapa disebut sebagai pahlawan? Kalau tidak ada guru, tidak ada profesi yang lain. Sebagai dokter, sebagai pilot, sebagai yang lain-lainnya. Makanya disebut sebagai patriot, yaitu pahlawan. Terima kasih, demikian penjelasan kami.
Silakan Bapak Haji. Terima kasih Bapak Ibu, karena ini pertanyaannya hanya komentar. Kami coba bertiga dari menggarisbawahi pahlawan tanpa tanda jasa dengan pembangun insan sedikit progresnya. Dari lagu pertama sampai ke lagu yang terbaru, coba Bapak Ibu lihat kejadian-kejadian tentang nasib bumi. Kami memang salut dengan sertifikasi, tapi kurang adil itu. Pahlawan tanpa tanda jasa dengan makna pembangun insan sedikit. Rasa-rasanya kok kami lebih cocok ke pahlawan tanpa tanda jasa. Karena apa? Kalau kita cermati secara mendalam, itu ada satu tanda kutip. Kita bekerja secara amanah, kita bekerja secara tanpa pamrih. Bukan berarti pembangun insan dia itu pakai pamrih. Tapi menurut kami bahwa kata pahlawan tanpa tanda jasa itu ada gelora, ada semangat maksimal dibanding dengan pembangun insan. Itu yang membuat semangat membakar di hati kami. Lalu yang kedua, mutiara yang ada di dalamnya itu cukup satu kata Bapak Ibu. Ini menurut kami keteladanan. Apa yang disebut dengan pelita, apa yang disebut dengan embun, apa yang disebut dengan pengabdian, itu ditutup optimal menjadi satu kata teladan. Terima kasih. Salut, 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 salut. Terima kasih Pak Adi. Sebelum kita masuk pada budaya berdua. Pokoknya ada semangatnya nambah. Ada 6 gerakan berhadapan-hadapan. Nanti kita berdua-dua ya. Dua-dua. Gerakan pertama begini. I want to be with you. Clicking ketemu clicking, kanan ketemu kanan. A little bit. I want to be with you. Kiri, podo ini. I want to be with you a little bit more, little bit, little bit, little bit more. Yang pertama, yang kedua sikut. I want to be with you a little bit more. Sikut yang kedua ya. Wes, bertiga. Nomor 3, lutut. Lutut, ya. Lutut kanan ketemu kanan ya. Lalu ke 3, 4 kaki. Pelan-pelan aja. 4. Yang kelima, pinggul. I want to be with you. Kiri, kiri, kiri. A little bit. I want to be with you. A little bit. Little bit. Little bit. Little bit more. Yang kelima, yang keenam tos. I want to be with you, little bit more. I want to be with you, little bit more. I want to be with you, little bit more, little bit, little bit,
little bit more. Bisa ya? Yuk berdua-dua sekarang. Ya, sudah. Oke. Juara satu. Baik, terima kasih Pak Dr. Selanjutnya kita akan mengakhiri segala aktivitas kita, pembekalan kita nanti ditutup dengan makan siang. Maka kami mohon kepada Ibu Kristina, perwakilan dari SD, untuk memimpin doa penutup dan doa makan siang sekaligus. Romo diharapkan bergabung dengan kami nanti untuk ini dan memberikan berkat Romo. Bapak Ibu dan Romo yang kami hormati, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita sama-sama berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dalam kegiatan kami dari pagi hingga siang ini. Kami telah mendapatkan banyak bekal dari Romo Kudus. Kiranya bekal yang kami dapat hari ini benar-benar kami sadari, kami hayati dan kami laksanakan dalam kehidupan, dalam menjalankan pekerjaan kami di tahun ajaran ini, terlebih di awal semester 6 ini. Kiranya tahun baru ini memberikan pembaharuan dalam kehidupan kami, dalam karya kami, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami semakin berkualitas dan semakin meningkat, sehingga kami mampu nanti memberikan kesan yang positif bagi anak-anak kami, bagi masyarakat, orang tua, dan
lain-lainnya, sehingga kami bisa berkenan dari sisi positifnya dan secara tidak langsung kami mampu membentuk kepribadian anak-anak kami yang baik. Ya Tuhan, kami percaya semuanya ini akan terlaksana apabila Engkau menyertai kami, Engkau berkarya dalam diri kami, pada diri kami masing-masing, dan secara keseluruhan sekolah pendidikan Yayasan Pondok Indah dan Bosku ini. Ya Tuhan, pada kesempatan siang ini kami telah disiapkan santap siang. Kiranya Engkau memberkati makanan ini sehingga memberikan kekuatan jiwa raga kami, sehingga memberikan bekal pada kami untuk bisa melaksanakan tugas-tugas dan karya kami di waktu-waktu yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga mohon untuk saudara-saudara kami yang telah mempersiapkan undangan ini, kiranya Engkau memberikan berkat tersendiri untuk karya-karyanya. Dan tidak lupa kami mohon untuk saudara-saudara kami yang sampai saat ini belum mendapatkan makan yang bisa disantap sampai saat ini, kiranya Engkau pun memberikan berkat tersendiri bagi mereka, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupannya sesuai yang Engkau gariskan masing-masing. Tuhan, kami percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Hanya Engkau yang membimbing kami, menyertai dan berada di dalam diri kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu melalui romo ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Segenap rencana baik kita, segenap karya-karya kita bersama sebagai sebuah kolegialitas bersama di sini, sebagai karyawan, sebagai tenaga pendidik, dan juga rezeki yang dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, selamat makan. Kasih Bu. Syuting belum nih? Oh di Solo, di Madiun, Madiun ya, Madiun, sama Madiun ya. Kan sudah ada ya, dia sama-sama. Oh Madiun, Mater Dei ya?
Ayo Pak. Ayo. laptopnya anak itu layarnya tiba-tiba hilang, diapain? Cek apa saya saat ini? Ya, itu kalau ya. Oke. Laptop lama, apa sih laptop? Oke, siap. Sony bisa ambil itu nggak? Sony apa tuh? Ada salonnya juga. Pilih nomor 2. Pilih nomor 2. I love you. Selamat hari Natal. Itu mau dikirim tahu ke yayasan. Yayasan. Tiba-tiba kok apa-apa kan? Selamat ayah kasih ya. Sisain satu bagian gue nih. Ayo makan. Gua ntar.